Pagi buta di Maahas, Banggai, suasana yang biasanya tenang berubah menjadi lokasi tragedi mengerikan. Seorang pegawai swalayan ditemukan bersimbah darah, berlari menyelamatkan diri sambil meminta pertolongan, sementara rekannya tergeletak tak berdaya di dalam mes. Dalam hitungan menit, warga mengepung bangunan itu hanya untuk mendapati pelakunya, seorang pria dewasa, bersembunyi dalam kondisi bugil. Insiden brutal ini memicu kemarahan massa dan mengguncang seluruh warga sekitar. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Scoop. Di episode kali ini, kami akan membawa kalian menelusuri sebuah kasus kelam yang mengguncang Banggai, sebuah peristiwa yang terjadi di pagi buta, menewaskan seorang pegawai swalayan dan melukai yang lainnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita nyata yang informatif dan membuka mata publik. Jumat, 5 Desember 2025, sekitar pukul 5:20 waktu Indonesia Tengah. Matahari belum sepenuhnya terbit dan sebagian warga di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, masih tenggelam dalam rutinitas pagi mereka. Suasana di sekitar All Swalayan Maahas begitu hening. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada aktivitas toko, hanya langkah-langkah ringan beberapa karyawan yang hendak memulai hari. Namun, ketenangan itu mendadak pecah. Dari arah mes karyawan yang terletak tidak jauh dari bangunan swalayan, terdengar suara benturan keras, disusul teriakan panik seorang perempuan. Suara itu terdengar putus-putus, seolah berasal dari seseorang yang berusaha menyelamatkan diri dari ancaman yang tidak terlihat. Beberapa warga yang tinggal di sekitar mes langsung tersentak. Mereka yang sedang menyiapkan sarapan, membuka kios kecil, atau sekadar duduk di teras saling berpandangan, bertanya-tanya apakah terjadi kecelakaan atau pertengkaran. Namun, ketika suara teriakan itu kembali terdengar, kali ini lebih lemah dan penuh ketakutan, mereka langsung tahu ada sesuatu yang sangat buruk terjadi. Tanpa menunggu lama, beberapa lelaki dewasa berlari menuju mes. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lihat, tetapi insting mereka mendorong untuk membantu. Ketika tiba di depan pintu itu setengah terbuka, dan dari celahnya terlihat bayangan seseorang bergerak dengan panik di dalam kegelapan ruangan. Suasana hening di sekitar seketika berubah menjadi ketegangan yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi sedekat ini dengan kehidupan sehari-hari mereka. Begitu pintu mes didorong terbuka, warga langsung disambut pemandangan mengerikan. Seorang perempuan muda berlari tertatih keluar, tubuhnya dipenuhi luka dan bercak darah yang menetes ke lantai. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong tetapi penuh ketakutan. Perempuan itu adalah Andriani Mamangkei, seorang pegawai swalayan yang dikenal ramah oleh warga sekitar. Sambil berusaha tetap berdiri, ia memohon pertolongan dengan suara lirih. Warga yang berada paling dekat segera memapahnya, membawa keluar dan mencoba menghentikan perdarahannya. Namun, kondisi Andriani sudah sangat parah. Luka-luka di tubuhnya tidak hanya dangkal, beberapa tampak seperti sabetan benda tajam yang dilakukan dengan penuh amarah. Di dalam ruangan, warga lainnya menemukan rekan Andriani, Aulia, terbaring tak berdaya. Tubuhnya lemah, dengan beberapa luka tusukan di bagian vital. Meski masih bernapas, kondisinya kritis. Pemandangan itu membuat beberapa warga terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang terjadi di tempat yang seharusnya menjadi tempat tinggal aman bagi para pegawai. Sementara itu, beberapa warga lain mulai memeriksa seisi ruangan, berharap tidak ada korban tambahan. Namun, dalam keterkejutan mereka, satu kesadaran muncul. Pelaku jelas masih berada di dalam mes sebelum mereka datang. Dan itu berarti dia bisa saja masih bersembunyi di salah satu sudut ruangan. Tidak ingin mengambil risiko, beberapa warga memeriksa ruangan satu persatu dengan hati-hati. Ketegangan menyelimuti setiap langkah mereka. Bau darah bercampur keringat memenuhi udara. Lampu ruangan yang redup menambah suasana mencekam. Ketika mereka membuka pintu ke salah satu kamar kecil di bagian belakang, mereka langsung melihat sosok laki-laki dewasa
meringkuk di pojok ruangan. Pria itu tidak mengenakan busana apapun, tubuhnya berlumuran keringat, wajahnya pucat, dan matanya gelisah seperti hewan yang terpojok. Dia adalah WP, pria 46 tahun yang kemudian diketahui bekerja sebagai tukang bangunan. Warga langsung yakin bahwa dialah pelaku, apalagi melihat barang-barang berserakan di lantai, seolah terjadi pergulatan hebat beberapa menit sebelumnya. Emosi warga meledak. Tanpa pikir panjang, mereka menyeret WP keluar dari mes. Beberapa orang memukulnya, sebagian lagi berteriak meminta agar pelaku tidak dibiarkan kabur. Kerumunan makin besar. Massa yang semakin marah melihat dua pegawai yang telah tersungkur akibat tindakannya. WP menjadi sasaran kemarahan yang hampir tak terkendali. Beruntung, polisi tiba beberapa saat kemudian dan segera berusaha mengamankan pelaku dari amukan warga. Jika terlambat hanya beberapa menit, kemungkinan besar WP tidak akan selamat dari amuk massa yang tengah kehilangan kesabarannya. Setelah pelaku diamankan, polisi langsung memasang garis kuning dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut mes diperiksa. Jejak darah, bekas perlawanan, dan posisi benda-benda di ruangan memberi gambaran bahwa malam itu terjadi pertarungan sengit. Menurut rekonstruksi awal, WP diduga memasuki mes pada dini hari dengan niat mencuri barang-barang milik pegawai. Namun, belum sempat menjalankan aksinya sepenuhnya, ia dipergoki oleh Andriani. Ledakan kepanikan membuat WP memilih jalan kekerasan. Ia menyerang Andriani dengan senjata tajam yang belum diketahui sumbernya. Ketika Aulia mencoba menolong, ia juga ikut diserang tanpa ampun. Polisi juga menemukan indikasi bahwa pelaku mungkin sempat berusaha melarikan diri. Namun, dengan kondisi tubuh yang telanjang dan bercampur darah, ia tidak sempat keluar dari area mes sebelum warga datang mendengar teriakan korban. Rekonstruksi ini membuat warga semakin geram, terutama mengetahui bahwa pelaku melakukan aksinya di area yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para pekerja yang tinggal di sana. Pasca kejadian, sorotan publik langsung tertuju pada manajemen swalayan. Banyak warga menilai bahwa seluruh peristiwa tragis ini bisa dicegah jika sistem keamanan memadai. Tidak adanya satpam yang bertugas pada malam hari menjadi pertanyaan besar. Lebih parah lagi, area luar swalayan hingga mes karyawan diketahui tidak memiliki kamera CCTV yang dapat memantau aktivitas mencurigakan. Warga sekitar juga mengaku bahwa beberapa kali mereka melihat orang asing berkeliaran di sekitar mes, namun tidak ada mekanisme keamanan untuk menangani hal tersebut. Lingkungan kerja yang seharusnya aman berubah menjadi tempat yang rawan, terutama bagi pegawai perempuan yang tinggal di mes pada malam hari. Kejadian ini memicu diskusi luas di media sosial dan forum lokal. Banyak yang menyayangkan kurangnya pengawasan, dan sebagian bahkan menyerukan adanya sanksi atau perbaikan besar-besaran terhadap manajemen swalayan agar tragedi serupa tidak terulang kembali. Tragedi ini mengingatkan kita bahwa keamanan bukanlah fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan. Tidak ada seorang pun yang layak kehilangan nyawanya hanya karena kelalaian sistem keamanan yang seharusnya melindungi mereka. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh pihak, baik pengelola tempat kerja maupun kita sebagai masyarakat, untuk lebih peka dan peduli terhadap keamanan lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar The Scoop terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah nyata lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.